pengendara ojek online langsung kabur saat mendengar sirine mobil petugas Dinas Perhubungan di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Mereka kabur lantaran takut terjaring razia karena parkir di tempat terlarang. Satu pengendara ojol yang baru saja mengambil paket barang sampai harus berlari menyelamatkan sepeda motornya namun gagal. Akhirnya ia pasrah motornya di bawah petugas dan dikenakan denda Rp500.000. Ya udah, Bapak kan ya udah ntar aja ikutin aja dulu. Ikutin dulu, Pak. Meski sadar kerap menjadi sasaran razia, namun sejumlah pengendara ojol berdalih hanya sekedar parkir sebentar di atas trotoar atau bahu jalan untuk melayani pesanan. Pick up ini barang ke toko, iya paket. Ya pikiran kan sebentar doang ya. Iya. Iya. Sementara itu, di kawasan Pasar Tanah Abang, puluhan sepeda motor kedapatan parkir sembarang di tempat terlarang seperti trotoar dan bahu jalan hingga langsung ditertibkan. Petugas mengimbau pemilik kendaraan agar selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan tidak parkir sembarangan di atas trotoar, bahu jalan, serta jalur khusus sepeda. Katanya karena terlalu banyaknya pengemudi ojol, jadi silih berganti mereka bergantian ke sini. Jadi mau tidak mau dari pihak kami selalu melakukan penertiban, penyisiran dan pengembangan terhadap pengemudi ojol yang parkir di jalur sepeda maupun di atas trotoar. Demikian. Lebih dari 20 sepeda motor yang terjaring kemudian diangkut ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat dan pemiliknya dikenakan denda untuk bisa mengambil kembali sepeda motornya. Dengan dibantu warga, petugas berusaha mengevakuasi Muhammad Yoga Kurniawan, penumpang mobil pick-up yang tewas terjepit di Jalan Raya Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil yang ditumpangi ringsek usai menabrak truk yang sedang parkir. Sementara Muhammad Dimas Adi Saputra, pengemudi mobil pick-up menderita luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Mojo Agung untuk mendapatkan perawatan medis. Evakuasi berjalan sekitar 1 jam, tubuh korban pun akhirnya berhasil dikeluarkan. Kecelakaan maut bermula saat mobil pickup melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang. Diduga mengantuk, sang sopir menghantam bagian belakang truk yang sedang terparkir. Usai kejadian, sopir truk melarikan diri. Ini saya kurang tahu. Cuma di sini tadi kan hujan terus gelap. Katanya ada yang bilang truk itu tronton itu parkir. Iya. Parkir di sini. Makanya Langsung nabrak terparkir. ya. Untuk korban berapa orang? Korbannya satu sebelah kiri itu meninggal dunia, yang satu sebelah kanan itu selamat. Dua-duanya terjepit. Ya, betul. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Jombang. Kasus kecelakaan maut ditangani petugas dari Unit Laka Lantas Polres Jombang. Tak mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya membuat seorang pemuda gelap mata. Pelaku dibantu rekannya membekap korban hingga tewas lalu membuang jasadnya ke laut. Sebelum tewas diketahui korban dibohongi oleh pelaku untuk jalani ritual agar sang jabang bayi terakhir sehat dan juga selamat. Pemirsa, selain kasus pacar hamil dibunuh selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya Pram Senjaya. Tindak pelecehan seksual di jalan raya masih saja terjadi. Seorang wanita pengendara motor di Depok, Jawa Barat dilecehkan secara verbal oleh seorang sopir pick-up. Pelaku bahkan terus membuntuti hingga membuat korban tidak nyaman. Kenapa ya? Kenapa ya manggil-manggil ya? Kenapa? Inilah sopir mobil pick-up yang melecehkan seorang wanita pengendara motor secara verbal di Depok, Jawa Barat. Korban yang tidak nyaman dengan perkataan pelaku kemudian merekam dan mempertanyakan alasan pelaku melecehkannya. Pelecehan secara verbal itu terjadi di Jalan Nusantara saat korban menuju ke kantornya di Jalan Margonda Raya. Pelaku yang diam saja lalu berusaha menghindar setelah tahu dirinya direkam. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan menyerahkan bukti rekaman video serta identitas mobil yang digunakan pelaku. Terus tangannya si supir ini keluar gini, "Hei sini dong," kata dia gitu. Terus habis itu, "Sayang sini dong."
Karena dia udah kayak gitu, saya menghindar karena saya takut kena gitu kan ya. Saya menghindar, terus habis itu saya mendahului dia dan itu lampu merah. Ternyata setelah lampu merah di Jalan Arif Rahman Hakim, dia tetap terus mepet-mepet motor saya. Saya lambat bawa motornya, dia nahan saya di depan gitu, kayak di depan nahan saya duluin, dia ngeduluin saya lagi. Korban berharap agar pelaku bisa segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelecehan seksual secara verbal merupakan ucapan yang disengaja dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Pelaku perbuatan tidak terpuji ini dapat dijerat dengan hukum pidana. Jaringan prostitusi online yang menawarkan 2 selebgram di Makassar, Sulawesi Selatan dibongkar polisi. 2 mucikari yang ditangkap mengaku sudah 4 tahun beroperasi dengan menawarkan tarif 2 juta rupiah bagi pria hidung belang yang ingin berkencan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek prostitusi online di salah satu hotel di kota Makassar. Dalam penggerebekan ini, polisi turut mengamankan 2 wanita yang dikenal sebagai selebgram. Kedua selebgram yang berusia 23 dan 20 tahun itu diketahui akan melayani pria hidung belang yang memesannya. Di hotel tersebut, polisi juga menangkap 1 pria dan 1 wanita warga kota Makassar yang menjadi muncikari 2 selebgram ini. Dari hasil pemeriksaan, prostitusi online ini sudah beroperasi 4 tahun dengan mematok tarif 2 juta rupiah. Di mana selaku selebgram ada 2 orang, yaitu berinisial DN dan PI. Ya, hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, itu tarifnya sekitar 2 jutaan. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus itu sudah dilakukan selama 4 tahun. Mereka mucikari sama selebgram ini, apakah mereka saling kenal atau gimana? Dan dia saling kenal dan ada informasi melalui HP. Informasi didapat dari hasil penyelidikan bahwa nomor HP yang ada pada selebgram itu ada pada mucikari. Polisi masih mengembangkan kasus prostitusi online ini. 2 selebgram masih berstatus saksi, sementara 2 mucikari sudah menjadi tersangka dan dijerat undang-undang tentang perdagangan orang. Tak mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya membuat seorang pemuda gelap mata. Pelaku dibantu rekannya membekap korban lalu jasadnya dibuang ke laut. Diketahui pembunuhan telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Aparat Polres Gunung Kidul menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan muda yang jasadnya ditemukan mengambang di pantai Ngerawe, Gunung Kidul. Adalah ER, 24 tahun dan AA, 37 tahun. Keduanya merupakan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi meringkus keduanya usai mengungkap identitas korban dari hasil autopsi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban hingga akhirnya merencanakan untuk membunuh. Diketahui keduanya telah mencoba membunuh korban di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur namun gagal. Berselang seminggu kemudian, para pelaku mengubah lokasi pembunuhan ke wilayah Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Kukup. Sebelum tewas, pelaku membohongi korban dan memintanya untuk melepas busana di kawasan tebing Pantai Kukup sebagai ritual agar janinnya tumbuh bagus dan sehat. Dibantu rekannya, korban lalu dibekap. Jasadnya lalu dibuang dari atas tebing di Pantai Kukup, Gunung Kidul sebelum akhirnya ditemukan di Pantai Ngerawe. Kedua pelaku akan dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Jadi awalnya dia itu ditemukan makan bakmi di depan SMP 1 Tanjung Utara. Dari awal itulah kita cek CCTV-nya dan ditemukan nomor polisi kendaraannya. Kalau motif dari pelaku ini dan pembunuh ini seperti apa? Motifnya ingin menggugurkan kandungan. Bisa tersangka lainnya ikut merencanakan dan membayar. Sebelumnya warga Gunung Kidul, Yogyakarta dihebohkan dengan penemuan jasad perempuan muda tanpa busana di kawasan Pantai Ngerawe. Jasad tanpa identitas ini pun dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diotopsi. Diduga korban tewas kurang dari 4 jam saat ditemukan. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil tua di Buleleng, Bali. Pelaku curiga ada pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis pada istrinya.
Ironisnya, korban dihabisi saat tengah tertidur pulas. Putu Ardike hanya terdiam dan tertunduk lesu saat dihadirkan dalam gelar perkara di hadapan wartawan di Mapolres Buleleng, Bali. Ia ditangkap lantaran tega membunuh Lu Suteni, istri yang sudah memberikannya 2 anak. Ironisnya, Lu Suteni meregang nyawa saat hamil tua buah cintanya yang ketiga dengan pelaku. Polisi menyita 1 kayu dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya hingga tewas di kamar rumah mereka di Dusun Dauh, Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku curiga istrinya memiliki pria idaman lain lantaran perubahan sikap yang drastis menjadi pendiam dan kerap tutup mulut jika ditanya. Kejadian ini berawal dari dugaan rasa cemburu bercampur dengan emosi yang ada pada diri terduga pelaku, sehingga sore hari sebelum kejadian terjadi cekcok, pertengkaran mulut, tetapi si korban tidak meladeni ocehan omelan yang disampaikan oleh suaminya. Sementara itu, sore hari sebelum kejadian, korban tidak meladeni saat terlibat cekcok dengan pelaku. Namun pada dini hari, pelaku menganiaya korban yang sedang tidur hingga tewas. Saya bangun itu tiba-tiba saya berpikir bahwa terlalu sakit hati selama ini saya sama perempuan. Berarti tidak terbawa mimpi atau halusinasi? Tidak, saya tidur jam 8, saya izin sama kepala cabang itu jam 4 pulang. Biasanya kan jam 5 saya ingin menyelesaikan, karena kemarinnya Pak Gerosi saya ajak ke Denpasar beli pakaian bayi dan meluka, tapi masih saja seperti itu. Jadi saya melihat dia sudah, saya tanyain juga sudah nggak bisa jawab. Yang mengajal itu apa? Itu dah rasa cemburu. Dia tidak menjawab sama sekali. Jadi ada yang dicurigai tetangganya? Kalau saya sih tidak menelusuri ABCD siapa prianya, yang penting istri sudah mengasih isyarat bahwa dia betul melakukan tersebut. Ada penyesalan? Kalau saya sih masih campur aduk ya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, dan undang-undang tentang penghapusan KDRT. Ia diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Lu Suteni ditemukan tewas bersimbah darah dibunuh suaminya di rumahnya di Dusun Dauh Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Misteri pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di rumah kosong di Lumajang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban dibunuh kekasihnya yang kesal usai terlibat cekcok saat mabuk tuak. Polres Temanggung menangkap era remaja 17 tahun pelaku pembunuhan gadis belia yang jasadnya ditemukan terkubur di belakang rumah kosong Desa Camporejo Tretep, Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku merupakan pacar korban yang baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal pada korban yang menyesal usai berhubungan badan karena takut hamil. Pembunuhan ini bermula saat pelaku menjemput korban lalu diajak ke rumah pelaku yang sedang sepi. Keduanya lalu menegak tuak bersama hingga mabuk. Saat mabuk, keduanya lalu terlibat cekcok. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban di belakang rumah kosong lalu kabur dengan membawa ponsel korban. Sementara barang korban lainnya ikut dikubur bersama jasad korban. Sebenarnya pelaku ini ketakutan. Ditanya bagaimana kalau nanti ini korban ini hamil, bagaimana? Dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan persetubuhan tadi. Namun karena dia juga tidak siap dan tidak sanggup untuk itu, dia marah dan bertanggung. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Temanggung. Ia dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara.
Sebelumnya, jasad gadis belia ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Campurjo, Tretep, Temanggung. Jasad korban dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Usai diautopsi, jenazah korban kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Korban merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi.